Selamat pagi saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam YouTube HGP Limo dalam logos kita pada saat ini, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Engkau masih membangunkan kami dan kami boleh menikmati hari yang indah ini. Sebelum kami akan mulai aktivitas kami, biarlah Tuhan menyiraminya dengan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan memberi semangat baru bagi kami dan akan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikian firman Tuhan. Kita tentu tahu peristiwa Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan dia karena kecemburuan terhadap saudaranya Yusuf. Yusuf sampai dijual. Kemudian karena pertolongan Tuhan, akhirnya Yusuf dapat sampai kepada puncak kejayaan, maka menjadi pejabat yang cukup sangat berpengaruh di Mesir yang dipercayakan oleh Raja Firaun pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nas ini kita teringat kembali bagaimana Yusuf dapat menafsirkan lewat kuasa Tuhan doa dari Raja Firaun, di mana ada 7 tahun masa-masa panen dan 7 tahun masa-masa kekeringan dan kelaparan. Dan dalam nas ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Israel yang diporak-porandakan oleh masa-masa kelaparan kemudian datang ke Mesir, dan perjumpaan dengan Yusuf dengan saudara-saudaranya suatu peristiwa yang sangat mencengangkan, dan akhirnya bisa mereka ketemu. Dan kemudian Yusuf membekali keluarganya dan menghantarkan saudara-saudaranya, melepaskan saudara-saudaranya kembali pulang ke rumah, ke Mesir, ke Israel, dari Mesir ke Israel. Dan di sini sangat jelas bagaimana Yusuf memberi pesan kepada saudara-saudaranya, janganlah berbantah-bantah di jalan. Satu kondisi di mana sebuah keluarga harus hidup dalam keharmonisan, hidup dalam rasa persaudaraan yang hebat, yang rukun, yang damai. Parhaha maranggion atau masih tekas. Saudaraku, ada begitu banyak contoh yang bisa kita saksikan bagaimana kehidupan sebuah keluarga ketika rasa iri, rasa cemburu, rasa dengki muncul, akhirnya persaudaraan di antara saudara-saudara itu akhirnya runtuh dan tercerai-berai. Bahkan ada juga yang sampai berpengadilan, persoalan-persoalan yang bisa membuat orang lain kemudian melihat bahwa keluarga itu telah terpisah dan tercerai-berai. Saudaraku, ada banyak hal penyebabnya. Tapi dalam nats ini dikatakan bagaimana sebuah keluarga, sebuah saudara itu harus saling memahami. Bahkan pesan dari Yusuf itu sangat jelas.
agar mereka tidak berbantah-bantah. Boleh berbeda pendapat dan dimaknai sebagai sebuah kekayaan. Kadang dengan saudara kita yang lain berbeda suku, berbeda agama, tapi kita tetap satu sebagaimana yang diamanatkan oleh bangsa kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kita sebagai orang percaya juga yakin bahwa Allah lah lewat kasih-Nya yang membuat kita bisa diam bersama saudara-saudara kita. Alangkah indahnya jika yang bersaudara itu bisa saling duduk bersama, saling berbicara bersama. Itu adalah sebuah anugerah. Bagaimana menciptakan kerajaan Allah bisa hadir di tengah-tengah keluarga itu, sehingga keluarga itu adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Dan Allah tidak akan pernah hadir di tengah-tengah keluarga yang hanya perkelahian, caci maki, dan juga keributan. Mari kita mewujudkan kerajaan Allah di setiap keluarga kita masing-masing. Kita harus berdamai dengan saudara kita, berdamai dengan teman kita, berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Dan biarlah kita menerima setiap kekurangan dari saudara-saudara kita yang lain. Menerima juga kelebihan dari saudara kita. Sehingga kita bisa bersama-sama berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain. Dan kita satu dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang tebus Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mampu bersama dengan saudara-saudara kita yang lain dan mendoakan saudara-saudara kita agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan cita-cita yang paling tinggi, harapan yang paling tinggi, pengharapan yang paling tinggi dari setiap orang percaya adalah sampai dalam kerajaan Allah. Kita akan sampai kepada tujuan itu ketika kita hidup rukun dan saling mendoakan, saling menopang antara saudara-saudara kita yang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini bagi kami. Biarlah damai sejahtera-Mu bersama-sama dengan kami. Setiap keluarga-keluarga orang percaya hidup rukun, hidup berdamai, penuh dengan kebahagiaan. Selalu ada saja perbedaan, tapi perbedaan itu adalah anugerah dan memperindah dalam setiap hubungan saudara di antara teman-teman yang lain. Tuhan, berkati kami dalam aktivitas kami, berkati kami dalam pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami dan kegiatan kami, sehingga kasih-Mu dapat kami rasakan lewat berkat-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi, saudara kami yang lain, orang tua kami, dimanapun saat ini mereka berada, sehingga kami seluruhnya hidup sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.